Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Geteh Pengharep seri yang ke-6, ditulis oleh Masrul Fakih dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Keresahan menyelimuti raut wajah Lasno meski sudah beberapa hari dirinya aman di pondok pesantren yang diasuh oleh Pak Hambali. Pikirannya masih terus terbayang wajah anak, istri dan cucunya. Apalagi mengingat kata-kata terakhir dari sosok Ratu Pambayun sebelum kepergiannya saat terjadi pertikaian dengan Pak Hambali membuat jiwa Lasno langsung tercekam. Sedangkan Pak Hambali sendiri yang cedera saat berhadapan dengan Ratu Pambayun baru saja terlihat pulih setelah beberapa hari terbaring. Seperti sore itu, Pak Hambali yang baru menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang guru berjalan perlahan mendatangi Lasno yang duduk termenung di pendopo kecil tempat biasa Pak Hambali menerima tamu umum. "Assalamualaikum," ucap Pak Hambali memberi salam ketika sampai di pintu bertangga 7 tingkat jalan masuk ke dalam aula. "Waalaikumsalam," jawab Lasno sedikit kaget akan kedatangan Pak Hambali. "Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak ada di sini," sambung Lasno tertunduk sungkan. "Tak apa Pak Lasno, saya tahu apa yang sedang Pak Lasno pikirkan. Tapi semua itu tak mudah seperti dalam bayangan kita," saut Pak Hambali langsung menebak pikiran Lasno. "Apalagi jin, iblis dan setan, semuanya itu penuh tipu muslihat dan sangat cerdik, sehingga kita harus ekstra hati-hati ketika berhadapan dengan mereka," sambung Pak Hambali. Lasno sejenak menatap wajah teduh Pak Hambali sebelum kalimat pertanyaan meluncur dari bibirnya. "Lalu apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan keluarga saya Pak? Saya rela meski harus nyawa saya sendiri yang menjadi badal mereka," ucap Lasno penuh kesungguhan. "Tak semudah itu Pak. Alam mereka jauh lebih luas dibanding alam kita. Jujur saja, saya sendiri mungkin tak akan sanggup jika berhadapan dengan sang Ratu Hitam itu kalau harus masuk dan berada di alam mereka. Karena Allah juga sudah memberi kuasa dan kebebasan kepada bangsa lelembut guna menggoda Bani Adam sampai kiamat kelak," terang Pak Hambali. "Tapi kita juga tak boleh berputus asa, sebab putus asa menjauhkan kita dari rahmat Allah. Kita akan tempuh cara lain untuk bisa membebaskan keluarga Pak Lasno," sambung Pak Hambali menjelaskan. Lasno terpekur dengan diam mendengarkan semua kalimat yang dilontarkan Pak Hambali. Jiwanya yang masih terselimuti kekhawatiran, berbaur amarah, sejenak terasa dingin. Ada secercah harapan yang terkandung dari kalimat Pak Hambali yang ia simpulkan meski belum sepenuhnya mengerti. "Cara apa yang bisa saya lakukan Pak?" tanya Lasno tak sabar. Pak Hambali terdiam sejenak. Matanya menatap lurus semburat langit sore yang terpanjang indah sembari memikirkan jawaban yang ditunggu Lasno. "Apakah Pak Lasno tahu di mana menantu Bapak mengubur batur anaknya?" ucap Pak Hambali yang balik bertanya. Lasno tertegun mendengar pertanyaan Pak Hambali yang tak disangkanya. Keningnya seketika berkerut mengingat kembali kejadian demi kejadian saat Win anaknya melahirkan. "Maaf Pak, saya tidak tahu di mana Sudiro mengubur batur pancer cucu saya. Yang saya tahu dia memang yang membawanya.
Jawab Lasno setelah beberapa saat berpikir. Apa ada tempat khusus di rumah menantu Bapak? Kembali Pak Hambali. Ada Pak, di sudut belakang rumah, seperti bangunan kecil. Tapi saya belum pernah lihat secara langsung, sebab tempat itu seperti dirahasiakan dan dijaga ketat. Jawab Lasno yang teringat kejadian di pagi hari saat di belakang rumah Sudiro. Itu mungkin yang menjadi pintu masuk dan pemujaan menantu Bapak. Dan mungkin disitulah tersimpan batur cucu Bapak yang bakal menjadi pengikat persekutuan dengan Ratu Hitam. Ujar Pak Hambali menerka. Maaf Pak, kalau memang tempat itu yang menjadi tempat Ratu Hitam itu, akan saya hancurkan apapun risikonya. Ucap Lasno geram dengan sorot mata menyala menahan amarah. Pak Hambali mengalihkan pandangannya. Ia kini menatap wajah merah Lasno, seperti ingin meyakinkan dirinya sendiri akan keseriusan ucapan yang baru saja dilontarkan Lasno. Saya siap Pak, meski nyawa saya menjadi taruhannya. Ucap Lasno kembali untuk meyakinkan, seperti tahu akan keraguan dari sorot mata Pak Hambali. Waktu semakin bergulir. Keindahan cakrawala senja sedikit demi sedikit mulai sirna dan meredup. Seperti ikut merasakan beban pikiran dari Lasno dan Pak Hambali yang masih berbincang penuh keseriusan, dan terhenti tepat saat mendengar adzan maghrib berkumandang dengan satu keputusan. Malam baru saja beranjak, dengan kegelapan menyelimuti yang sudah menjadi kodrat alam dari Sang Maha Pencipta. Hawa dingin yang biasa dirasa saat kabut-kabut tipis mulai berseliweran dirasakan lain oleh sesosok perempuan 40-an tahun. Keresahan terpancar jelas dari wajah tirusnya yang tengah duduk sendiri di sebuah sofa panjang di ruangan rapinan mewah. Matanya menatap keluar dari kaca jendela yang masih tersingkap tilam putih sebagai penutup, seperti tengah menantikan sesuatu, hingga tanpa sadar jika ada langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Ibu kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang ibu pikirkan. Satu suara lembut menyapanya, sedikit membuatnya kaget dan membuyarkan lamunannya. Enggak kok, Nduk. Ibu cuma kepikiran bapakmu. Sudah seminggu kok nggak datang-datang. Saut wanita yang tak lain adalah Murni, istri Lasno. Mungkin bapak sedang sibuk sekali, Bu. Jadi belum bisa datang kemari. Saut wanita muda bergaun putih dombor Winarni. Murni tak menyaut ucapan Win, tapi ia juga seperti tengah mencerna ucapan anaknya, seolah percaya atau hanya sekedar menjadi penghibur batinnya. Namun jauh dalam lubuk hati Murni, ia merasakan ada hal aneh, lain dan berbeda dari malam-malam sebelumnya yang ia sendiri belum jelas asal sumbernya. Sudahlah, Bu, jangan terlalu dipikirkan. Win yakin bapak baik-baik saja. Ucap Win mencoba kembali menghibur ibunya. Baru saja Win akan ikut merebahkan tubuhnya di kursi samping ibunya, tiba-tiba suara tangisan dari bayi mungilnya membuatnya urung dan beranjak kembali ke kamarnya. Murni melihat keanehan saat putrinya meninggalkannya. Merasa aneh melihat pakaian yang dikenakan Winarni serta bau tubuh Winarni yang tak seperti biasanya. Ia baru menyadari semuanya setelah Winarni masuk ke dalam menenangkan sang buah hati. Kenapa aku merasa ada yang aneh ya dalam diri Win malam ini? Umam Murni dalam hati. Namun segera ia buang cepat-cepat pikiran liarnya. Murni yang sudah mulai bosan duduk sendiri di ruang depan, sekilas menatap jam dinding yang tergantung di tembok sebelah kanannya. Sebelum bangkit dan melangkah mendekati jendela, berniat menutup kain korden bertilam putih.
Tapi baru saja tangannya meraih tali pengikat, matanya dikejutkan satu bayangan siluet hitam yang melintas di halaman depan. Sejenak ia mengurungkan niatnya menutupkan kain horden. Matanya mengedar mencari bayangan yang begitu cepat berlalu. Namun sampai beberapa saat ia tak lagi melihat bayangan itu kembali, membuatnya meneruskan menutup rapat semua jendela. Setelah merasa selesai, Murni melangkah berniat menuju ke kamarnya. Namun saat baru 3 langkah beranjak, Murni kembali dikejutkan hembusan angin kencang yang masuk dari jendela dan menyibak kembali kain penutup. Sadar dengan hal aneh itu, Murni kembali membalikkan tubuhnya dan mendekati jendela. Lagi-lagi Murni melihat halaman bertaman dengan pencahayaan remang yang sunyi dan kosong. Hal aneh baru Murni rasakan saat kembali sapuan angin tak begitu kencang membawa bau wangi mawar dan kamboja melewati wajahnya. Sejenak Murni terpaku memikirkan asal wewangian bunga yang khas sebelum sekelebat bayangan melayang dan melewati jendela. Tepat di depannya, Murni yang terkejut tersulut mundur dengan wajah memucat saat sekelebat bayangan putih itu berdiri di halaman membelakanginya. Belum hilang rasa kaget Murni, kembali ia dibuat tercekat yang seketika membuat tubuhnya terasa dingin saat lama-lama telinganya mendengar suara tangisan lirih dari bayangan bergaun putih dan berambut panjang yang belum terlihat wajahnya. Tapi dari bentuk tubuh dan rambutnya, Murni seperti tak asing dengan sosok itu. Gak mungkin, gak mungkin. Umam Murni lirih meyakinkan penglihatannya. Namun keyakinan Murni terpatahkan saat sosok itu membalikkan tubuhnya dan kemudian terlihat jelas wajah pucat sama persis dengan Winarni tengah menangis lirih penuh kepiluan. Duk Win, kamu... Tak kuasa Murni meneruskan kalimatnya. Ia menutup rapat mulutnya dengan telapak tangan saat sosok sama persis dengan putrinya tiba-tiba melayang mundur seperti ditarik satu kekuatan. Tak hanya itu, tubuh Murni semakin menggigil ketakutan ketika telinganya kini tak hanya mendengar tangisan lirih dari sosok sama persis putrinya, melainkan satu suara nyanyian tembang Jawa merdu diiringi tetabuhan karawitan yang terdengar menyayat. Desiran darah tubuh Murni dirasa seolah terhenti. Jantungnya yang berdetak kencang seperti sudah terlepas dari raga. Melihat semua penampakan yang terpampang nyata penuh kengerian, tubuh Murni semakin terasa dingin tatkala iring-iringan layaknya sebuah pesta lengkap dengan sebuah gagar mayang, ditambah iringan musik karawitan dengan senandung tembang mocopat disairkan begitu nyaring bernuansa penuh mistis, membuat Murni semakin tercekam. Kedua kaki Murni seolah terpaku dan kaku, manakala satu iringan sebuah keranda yang dipikul oleh 4 sosok melewati halaman depan menuju halaman belakang. Sesaat mata Murni terasa celong mendapati satu sosok yang duduk di dalam keranda sama seperti dengan Win putrinya. Bibir Murni terkatup rapat, wajahnya pucat membias meski iring-iringan sudah berlalu dari pandangannya. Tak berapa lama setelah menghilangnya iringan pembawa keranda, tubuh Murni terduduk lemas. Isak tangisnya pecah menahan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebentar suasana terasa hening ketika Murni menghentikan isak tangisnya. Tapi tak lama setelahnya berganti kepanikan saat ia teringat akan keadaan Winarni. Dipaksanya tubuh dan kakinya untuk berdiri dan melangkah menuju salah satu kamar yang ditempati Win serta bayi mungilnya.
Derap langkah Murni yang terdeap buru-buru terpaksa terhenti di depan pintu kamar. Wajahnya bertambah panik saat mendapati kamar Win tampak rapi namun kosong. Dok, Win. Cerit Murni tertahan. Kepanikan dan rasa takut membaur dalam diri Murni setelah memeriksa seluruh kamar, ruangan, dan tiap sudut rumah. Namun tak juga menemukan sosok Win maupun bayinya, membuatnya hanya bisa pasrah dan menangis terseduh. Tubuh Murni yang terduduk dan menyandar di tembok ruang belakang seketika terjingkat mendengar alunan tembang lirih dari teras belakang. Perlahan tubuhnya bangkit, langkahnya pelan menapak lantai marmer sambil terus mendengarkan lantunan tembang yang biasa ia dengar dari orang tua dahulu saat menidurkan anaknya. Hembusan-hembusan angin malam dari pintu belakang yang entah sejak kapan sudah terbuka sedikit menghibas rambut Murni. Seakan ikut menyambut langkah Murni yang hampir sampai di pintu. Namun sejenak Murni menghentikan kakinya melangkah. Ada keraguan yang tiba-tiba menyergap ketika hidungnya mencium wangi bunga mawar berpadu kamboja begitu menyengat. Murni yang masih terdiam ragu di ambang pintu belakang kembali tersentak saat satu suara lirih sangat dikenalnya memanggilnya berulang-ulang. Ibu, ibu, ibu. Kembali suara lirih memelas terdengar bergantian dengan suara merdu yang masih terus menyintren. Dok, Win. Gumam Murni sambil menunduk memastikan. Setelah berpikir beberapa saat, kaki Murni akhirnya melangkah kembali dan berhenti tepat setelah melewati pintu belakang. Jantung Murni seolah terhenti terdetak. Tubuhnya gemetar dengan mata melotot tajam ketika dilihatnya sesosok wanita berkemben tengah menggendong dan menimang cucunya. Tapi sepertinya bukan itu saja yang membuatnya menggigil ketakutan, melainkan puluhan makhluk mengerikan yang berdiri memenuhi teras dan halaman belakang rumah. Makhluk-makhluk yang tadinya ia lihat datang beriringan dengan membawa gagar mayang dan memikul keranda, kini tampak berkumpul dan seperti tengah ikut mendengarkan alunan tembang yang tengah dilantunkan sosok perempuan berselip bunga mawar dengan menggendong bayi laki-laki mungil cucu pertamanya. Ibu, tolong Win, Bu. Ibu. Tubuh Murni yang sudah seperti lumpuh kembali terhenyak mendengar suara Win yang memanggil dan meminta tolong dengan begitu memelas. Mata Murni kemudian mengedar pelan dan mendapati Win terbaring dalam ikatan rantai kecil di dalam keranda tak tertutup. Win. Hanya itu suara yang keluar dari Murni sebelum satu tawa keras mengejutkan dan membuatnya seketika terduduk bersimpuh tanpa daya. Tawa melengking yang terus membahana dari sosok wanita ayu bertapih kain jarik bercorak seperti melolosi tulang-tulang Murni. Wajahnya yang menunduk dan terbasahi air mata menyiratkan satu kepasrahan. Jangankan untuk bangkit, menengadahkan wajahnya saja Murni seperti sudah tak sanggup. Hanya sesekali bibirnya yang bergetar menyebut sebuah nama berulang-ulang, nama Lasno, suaminya. Sayatan dalam hatinya semakin terasa perih saat tetabuhan karawitan kembali terdengar bersamaan jeritan Win yang begitu memilukan. Tergagap Murni dan sedikit ia paksakan wajahnya menengadah demi melihat Win yang masih terus memekik meminta tolong. Tangis tanpa suara Murni menjadi saksi kepergian puluhan makhluk-makhluk mengerikan yang kembali memikul keranda berisikan tubuh Win dengan iringan tetabuhan karawitan menuju lebih ke belakang dan menghilang di telan gelap malam. Namun satu sosok perempuan yang masih menggendong bayi mungil tampak belum beranjak. Ia masih begitu ceria menimang bayi laki-laki yang tertidur tanpa memperdulikan Murni. Suaranya masih terdengar nyaring melantunkan lirik-lirik tembang mocopat yang begitu khas, seolah ada makna khusus yang terkandung di dalamnya. Sampai beberapa saat kemudian sosok itu menghentikan liriknya.
Wajah ayunya menengadah ke atas sembari memejamkan matanya. Bibirnya bergerak cepat seperti tengah merapal sesuatu sebelum kembali tertawa melengking sambil menatapi bayi mungil dalam dekapannya. Murni yang masih tersimpu dan sedikit memiliki kesadaran kembali melihat satu kengerian saat sosok perempuan itu mendekatkan mulutnya pada wajah sang bayi. Seketika lidah panjang dan hitam menjulur menjilati seluruh tubuh bayi mungil laki-laki anak Win dan Diro. Nafas Murni tersengal dengan mata menciut dan sayu saat sosok perempuan yang baru saja selesai menjilati tubuh bayi dengan lidah hitam berlendir mendekatinya. Senyum sinis nampak menghiasi sudut bibirnya seperti seringan yang ditujukan pada Murni sebelum satu ucapan menjadi yang terakhir Murni dengar. Iki wis dadi pastine ibune bocah iki. Kudu dadi abdi inangku. Lan besok bocah iki sing bakal nerusake tetalen abdi Sasongko Jati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Geteh pengarep, salam Jimatres, salam satu misteri. Au.